Pernah kebayang nggak apa jadinya kalau sebuah tradisi kuno bertemu dengan big data? Nah, kali ini kita akan melakukan perjalanan untuk memetakan bagaimana zakat, salah satu pilar keuangan sosial Islam, beradaptasi dan berevolusi di era digital kita yang serba canggih ini. Ini dia pertanyaan utamanya. Sebuah praktik yang usianya sudah berabad-abad, sekarang masuk ke dunia baru yang digerakkan oleh data, oleh teknologi, dan oleh tantangan-tantangan global. Jadi, gimana persisnya perpaduan ini mengubah cara kita memerangi kemiskinan? Oke, kita lihat datanya langsung ya. Coba perhatikan, sampai tahun 2017, penelitian tentang zakat dan kemiskinan itu cenderung datar-datar aja. Paling cuma ada 6 publikasi per tahun. Tapi, lihat apa yang terjadi setelahnya. Tiba-tiba, boom, ada ledakan minat. Rata-ratanya melonjak hampir 5 kali lipat. Dan proyeksinya ke depan, lebih gila lagi. Ini bukan cuma angka loh. Ini adalah sinyal yang kuat banget bahwa dunia mulai melihat zakat dengan kacamata yang benar-benar baru. Oke, sebelum kita bedah petanya lebih dalam, ada 2 perangkat penting yang perlu kita samakan persepsinya dulu. Pertama, tentu saja, zakat itu sendiri. Penting untuk diingat, ini bukan sekedar amal atau donasi biasa ya. Ini adalah sebuah kewajiban dalam Islam, yang dari sananya memang dirancang sebagai instrumen ekonomi untuk redistribusi kekayaan dan keadilan sosial. Nah, inilah inti dari semua pembicaraan kita. Dan yang kedua, ini alat kita untuk memetakan semuanya. Analisis bibliometrik. Kedengerannya rumit ya. Gampangnya gini deh, anggap aja kita lagi bikin peta satelit untuk sebuah bidang penelitian. Jadi, daripada baca ratusan artikel satu persatu, metode ini memungkinkan kita untuk melihat gambaran besarnya dari atas, melihat pola, tren, dan koneksi yang mungkin tersembunyi. Inilah cara kita akan memetakan dunia riset zakat. Jadi, di mana sih pusat-pusat diskusi penting ini? Siapa saja pemain utamanya dan dari mana mereka berasal? Yuk kita lihat petanya. Dan begitu kita lihat petanya, wah ini menarik banget. Ternyata 2 pusat gravitasi terbesar dalam riset zakat global itu bukan di Timur Tengah loh, tapi justru di Asia Tenggara. Malaysia dan Indonesia jelas-jelas jadi mesin penggeraknya. Mereka membentuk inti dari semua jaringan kolaborasi yang kita lihat di sini. Dan angkanya benar-benar mendukung itu. Indonesia dan Malaysia jumlah publikasinya jauh di atas negara-negara lain. Ini penting loh, karena artinya wacana akademis global tentang zakat saat ini sangat dipengaruhi oleh perspektif dan inovasi yang datang dari kedua negara ini. Kalau kita zoom in lagi, kita bisa lihat ini bukan cuma soal negara, tapi soal jaringan universitas yang sangat kuat. Institusi seperti Universitas Airlangga di Indonesia dan International Islamic University di Malaysia itu jadi simpul-simpul utamanya. Disinilah ide-ide baru itu lahir dan para peneliti saling terhubung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling seru dari peta ini. Gimana sih topik pembicaraannya berubah dari waktu ke waktu? Topik apa yang lagi panas-panasnya dibahas? Dan mana yang mulai ditinggalkan? Perubahannya, wah drastis banget. Dulu penelitian zakat itu fokusnya ke hal-hal yang sifatnya tradisional, kayak amal, bantuan sosial, kemiskinan. Sekarang arahnya jauh lebih modern. Yang jadi omongan itu fintech, blockchain, sampai SDGs. Dan ada satu istilah kunci yang makin sering muncul, zakat produktif. Ini ide di mana zakat nggak cuma buat bantuan konsumtif, tapi dijadikan modal atau alat supaya penerimanya bisa mandiri secara ekonomi. Nah, visualisasi ini nunjukin evolusinya dengan jelas banget. Titik-titik biru yang lebih gelap itu ibarat fondasinya, riset-riset lama. Tapi, lihat deh warna kuning yang nyala itu. Disitulah masa depannya. Istilah-istilah kayak fintech, sustainability, dan SDGs sekarang jadi pusat perhatian. Ini menunjukkan arah baru yang lagi dikejar. Oke, jadi kita udah punya peta akademis yang keren nih. Tapi, terus kenapa? Apa pentingnya ini semua? Gimana riset-riset ini bisa ngaruh ke dunia nyata, misalnya untuk masalah kemiskinan global? Kutipan ini nih ngerangkum pergeseran terbesarnya. Zakat itu sekarang dilihat bukan lagi cuma sebagai alat amal atau bantuan darurat, tapi sebagai sebuah kerangka kerja yang strategis dan terstruktur. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar menolong, tapi memberdayakan untuk membangun kemandirian jangka panjang. Jadi, gimana alurnya di lapangan? Kira-kira begini. Semuanya berawal dari riset yang inovatif, yang nemuin model-model baru kayak zakat produktif tadi. Terus, lembaga-lembaga zakat kan ngelihat ini, mereka adopsi idenya jadi kebijakan dan program. Hasil akhirnya,
Nah, ini yang paling penting. Dampak nyata. Seseorang yang tadinya hanya menerima bantuan, sekarang bisa jadi pengusaha mandiri yang memutus rantai kemiskinan untuk keluarga. Tapi namanya juga peta kan? Peta yang bagus itu nggak cuma nunjukin apa yang udah ada, tapi juga area-area yang masih kosong, yang belum terjamah. Analisis ini juga menyoroti apa yang belum kita ketahui dan kemana kita harus melangkah selanjutnya. Jadi, apa PR-nya ke depan? Pertama, para peneliti perlu melihat gambaran yang lebih global, nggak cuma regional. Terus, ada juga pertanyaan-pertanyaan berat yang perlu dijawab. Gimana soal transparansi dan akuntabilitasnya? Apa peran politik dalam pengelolaan zakat? Dan yang paling krusial, seberapa jauh lagi sih teknologi digital ini bisa merevolusi cara zakat dikelola? Dan semua ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan besar di awal tadi. Peta yang kita lihat hari ini membuktikan bahwa sebuah prinsip kuno itu bukan cuma masih relevan, tapi bahkan mungkin memegang kunci untuk solusi-solusi paling inovatif terhadap tantangan modern kita. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah tradisi dan teknologi bisa bertemu, tapi seberapa jauh perpaduan keduanya ini bisa membawa kita melompat ke masa depan.